Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah, bertafakur, bertadabbur dalam rangka thalabul ilmi yang insyaallah akan menjadi bekal kita di akhirat nanti, yang menjadi harapan kita semua. Kita berharap semua mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu maka kita berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin agar semua aktivitas kita itu di mata Allah menjadi aktivitas ibadah, aktivitas yang diridhoi dalam rangka untuk terbebas dari segala azab, dari segala murkanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik, pada hari yang penuh berkah ini Al-Fakir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal soleh, menjadi modal kita untuk bisa selamat dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Hari ini Al-Fakir ingin membahas suatu tema yang terkait masalah Ramadan sebagai bulan melatih kejujuran. Ramadan sebagai bulan melatih kejujuran merupakan hal yang memang menjadi dambaan kita semua, harus menjadi cita-cita mulia kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Maka menjadi kemestian, keniscayaan, menjadi konsekuensi logis, menjadi hal yang memang wajib bagi seorang muslim untuk menjadikan kejujuran sebagai warna, sebagai pedoman dan pola kehidupannya dalam mengarungi segala aktivitasnya di dunia. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ya, biasakan kita untuk jujur. Jadi bulan Ramadan ini bulan melatih segala sifat-sifat mulia. Bagaimana agar kita bisa selamat? Maka salah satu upaya kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia akhirat adalah berlaku jujur. Ya, memang terlihat orang yang jujur itu seolah-olah tidak bisa memiliki harta yang banyak. Banyak orang kalau jujur mah kapan mau kaya, ada ungkapan begitu ya. Kalau jujur terus mah nggak bisa kaya. Itu adalah ungkapan yang terlihat seperti secara logika, secara akal benar, tapi sebenarnya justru kalimat-kalimat yang merusak, yang akan menghinakan kita, menyengsarakan kita di akhirat, ya. Kalau orang nggak jujur bisa dapat duit banyak, bisa dapat duit 5 miliar misalnya. Tapi kalau jujur cuma dapat 5 juta, 6 juta, sedikit. Tetapi uang sebanyak itu yang dihasilkan dari ketidakjujuran, misalnya dari hasil korupsi, dari hasil mengkhianati umat atau mengkhianati rakyat, justru itu akan membawa azab yang akan menghinakan orang tersebut, ya. Jadi ya nggak usah mikir banyak sekarang mah. Ketika kita ikhtiar, pengen bisa nyaman hidup kita di dunia, pengen fasilitas dunia, boleh, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha yang berkembang, pengen punya bini banyak, boleh, ya, dengan catatan kalau umat Rasul 4, batasnya nggak boleh lebih dari 4, tetapi itu harus dihasilkan dari upaya-upaya kita yang
yang jujur. Sebanyak apapun harta kita, kalau lahir dari ketidakjujuran, apalagi merampas hak-hak orang lain dengan cara menipu, dengan cara merampas, maka akan membuat orang lain menderita. Itu nanti makin banyak orang yang doain kita, nyumpahin kita, biarin gua doain gak jujur. Orang yang gak jujur kayak gitu, hak orang lain dimakan, biarin aja, mentang-mentang berkuasa, rakyat dikibulin mulu, menyengsarakan rakyat, ya, minyak goreng ditimbun, bikin orang jadi pada susah. Itu nanti doa-doa orang yang terzolimi itu bisa menggetarkan arus, justru akan mudah dikabul. Karena makin mudahnya dikabul, wah langsung nyungsep tuh orang-orang yang biasanya menipu rakyat. Ekonominya langsung dijungkir balikin sama Allah, dibikin ambruk, dibikin sebangkrut-bangkrutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, ya. Ada hadis ya yang Rasulullah sampaikan untuk kita umatnya, yang bunyinya an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir qala, berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu, apa yang menyebabkan, yang membuat seseorang itu mendapatkan keselamatan? Kata Rasul, wa alaika, kata Rasul, man najatu, apa yang membuat seseorang itu akan mendapatkan keselamatan? Man najatu, Uqbah bin Amr bertanya kepada Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, ya, Rasulullah menjawab, wa alaika lisanaka, ya, wa amliku wa alaika lisanaka, kuasailah lidahmu, terus wal yasauka baituka, dan luaskanlah rumahmu, kemudian wa abaki ala khotiatika, dan menangislah karena kesalahanmu. Ya, jadi ada 3 ya kalimat. Yang pertama, poin yang pertama kata Rasul, ya, tadi dikatakan amliku alaika lisanaka, kuasailah lidahmu. Ya, tafsirnya ini banyak, bisa, nggak boleh kita menghujat orang, membenci orang, mengungkapkan ujaran kebencian kepada orang yang kemudian menimbulkan permusuhan. Tapi jika ungkapan-ungkapan itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran, selama itu bisa berjalan, artinya tidak membuat pro kontra atau tidak membuat gaduh masyarakat, maka itu dibenarkan dalam pandangan ajaran Islam. Tapi kalau ungkapan itu justru memprovokasi banyak orang, membuat orang marah, menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik horizontal, benturan pemikiran sampai kepada benturan fisik, itu justru akan membawa madorot, ya. Jadi sebaik apapun aktivitas dakwah kita, ketika membawa madorot, justru bisa jadi hal itu yang tadinya benar kemudian menjadi salah, menjadi batil. Jadi amliku ala lisanika, kuasa lidahmu, itu tafsirnya banyak ya, karena temanya saat ini tema yang terkait dengan kejujuran, maka yang dimaksud kuasailah lidahmu, hendaklah kita diminta untuk berbicara jujur ya. Jujur pada diri sendiri, jujur dengan keluarga, istri, anak, jujur dengan saudara, kerabat, jujur dengan anak buah, jujur dengan rakyat, jujur dengan semua orang-orang di sekitar kita, ya. Sekarang ada pertanyaan nih, kalau ada laki mau nikah lagi nggak ngomong sama bininya, itu masuk kategori jujur bohong yang dibolehin apa enggak? Tetap aja bohong. Dalam kategori Islam, bohong yang seperti itu bohong yang tetap aja bohong, nggak bisa dibenarkan. Bohong yang dibenarkan itu cuma terkait masalah menyelamatkan nyawa orang. Kalau ada orang yang dicari untuk dibunuh, kemudian kita selamatkan, kita sembunyikan di rumah kita,
demi menyelamatkan nyawa orang boleh. Bohong untuk ngakurin orang yang berantem. Jadi si A sama si B berantem, kemudian si A bilang, kita ngomong sama si A, si B itu kangen sama ente, dia pengen minta maaf, padahal si B nggak ngomong apa-apa. Begitu juga ketika kita ketemu B itu si A kangen sama ente, pengen ketemu, pengen minta maaf, padahal si A nggak ngomong begitu. Nah, bohong yang kayak gitu boleh. Terus bohong buat nyenengin bini, ya, bini masak terus nggak enak, bikin bumbu keasinan, kita kemudian bilang enak, itu bohong yang dibolehin. Selain itu bohong nggak boleh. Ya, kalau ada suami pengen nikah lagi harus ngomong sama bini mau marah mau kagak harus ngomong. Memang dalam pandangan syariah, istri tidak punya hak untuk memberi restu. Istri hanya sebatas tahu, ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Oke, kita kembali kepada tema. Mari kita jadikan momen Ramadan momen untuk bersikap jujur agar kita bisa mendapatkan hidup yang berkah, hidup yang tenang, juga tidak merugikan orang lain. Kalau ketidakjujuran, kedustaan itu justru akan membuat orang lain sengsara, merugikan orang lain, kan jadi masalah. Orang jadi pada gerendeng, pada kesel, pada gondok, ya, nahan marah. Karena kenapa? Karena ketidakjujuran seorang, kedustaan seorang, akhirnya dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, ya. Korupsi uang bansos, data rakyat lagi pada susah, dikorupsi. Harusnya hak itu sampai kepada orang-orang yang berhak, fakir miskin, rakyat lagi kesulitan dalam hal ekonomi, diambil duitnya, digasak, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah pentingnya kita berlaku jujur, ya. Lagi-lagi jujur yang juga perlu kita pahami adalah jujur dengan ajaran Islam. Apa maksudnya? Jujur dengan ajaran Islam yaitu tidak menutup-nutupi. Semua ajaran Islam disampaikan, diterima dengan senang hati tanpa ada keberatan. Kalau masih berat, berarti terjadi kepura-puraan dalam agama kita. Itu masuk kategori kedustaan juga yang akan menghinakan diri kita di akhirat, ya. Lagi-lagi kita jujur. Jangan lagi mikirin keuntungan buat diri kita sendiri. Jangan mikirin harta yang banyak tapi justru mengorbankan orang lain, ya. Akhirnya menjadi orang lain sengsara. Apalagi sampai memfitnah orang demi mencari keuntungan. Sampai orang dipenjara buat supaya kita dapat jabatan, dapat uang banyak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mungkin itu, ya, sedikit pembahasan kita pada hari yang penuh berkah ini. Kita simpulkan pembahasan kita kali ini. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum bulan kejujuran. Maka jika kita ingin selamat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat, maka marilah kita menjadikan kejujuran sebagai standar, sebagai rujukan kita, prinsip kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Ya, tadi sudah jelas. Rasulullah katakan, ingat, amliku ala lisanika, kuasailah lidahmu. Karena dengan lidah itulah kita akan menentukan nasib kita. Lidah itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kalau lidah kita akan berkata jujur, mengungkapkan hal-hal yang baik, mengungkapkan kebenaran dan keadilan, mengungkapkan sesuatu yang bisa mencegah kezaliman, insya Allah itu akan menjadi manfaat dan keberuntungan serta kebahagiaan dan menjadi an-najah, ya, seperti yang dikatakan hadis tadi, keselamatan buat diri kita dan justru juga keselamatan buat orang-orang di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir undur diri. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan menjadi bermanfaat buat diri Al-Fakir juga buat kita semuanya. Mari kita siap mulai hari ini berniat untuk berlaku jujur dalam segala aktivitas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.